Kamu baru akan berhenti mempermalukan aku kalau kamu sudah tiada, bisik menantu perempuanku. Dia bahkan tidak menyadarinya. Tapi semua kemewahan di sekitar mereka berasal dariku. Dan hari ini, uangnya akan berhenti. Sebelum kita tunjukkan kebenarannya kepada semua orang, mari kita periksa dulu siapa yang sebenarnya ada di sini. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komentar di bawah ya supaya aku bisa terus cerita-cerita ini. Langit Jakarta telah menggelap, bagai selimut bludru hitam yang luas dengan gemerlap lampu-lampu kecil dari gedung-gedung tinggi. Malam itu adalah malam pesta ulang tahun Baskara Wiratman yang ke-35. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk merayakan selain di Grand Ballroom Hotel Atmajaya Imperial, hotel paling terkenal yang dibangun oleh ibunya, Ibu Kalinda Atmajaya. Ruang pesta raksasa itu tampak bagaikan istana. Lampu-lampu kristal raksasa memancarkan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Gaun-gaun sutra para wanita berkilauan, dan para pria mengenakan setelan jas mewah. Aroma bunga lili putih dan peoni, yang dikirim langsung dari Belanda, berpadu dengan aroma parfum mahal. Gelas-gelas berdenting saat orang-orang bersulang dengan sampanye. Di tengah semua kemewahan ini, Zahra, istri Baskara, bersinar bak mentari. Ia mengenakan gaun perak bertahtakan berlian yang pas di tubuhnya. Gaun itu rancangan desainer ternama dan harganya setara dengan harga sebuah apartemen di kota. Sebuah kalung berlian melingkari leher rampingnya, menangkap sorotan kamera. Senyumnya tak pernah pudar. Bibir merahnya selalu siap menyapa siapapun. Tawanya riang dan merdu, menggema di tengah hiruk-pikuk pesta. Dia tampak seperti wanita sempurna di pesta itu. Cantik, percaya diri, dan semua perhatian tertuju padanya. Dia telah merencanakan setiap detail kecil untuk memastikan semua orang tahu ini adalah dia dunia sekarang. Baskara Bima, anak laki-laki yang berulang tahun, berdiri di sampingnya. Ia tampak sangat tampan dalam balutan setelan jas Tom Ford-nya. Ia tersenyum dan melambaikan tangan kepada teman-teman bisnisnya, terkadang menatap Zahra dengan kagum. Bagi Bima, Zahra adalah segalanya. Ia telah memberi warna dalam hidupnya, yang dulu terasa membosankan. Ia bangga memiliki istri secerdas dan secantik Zahra. Tapi jika Zahra adalah matahari yang cerah Mrs. Kalinda Atmajaya, Ibu Bima adalah gravitasi tak kasat mata yang menjaga segalanya tetap pada tempatnya. Usianya hampir 60-an, tetapi ia memiliki kekuatan yang tak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Ia duduk di sofa bludru agak jauh dari keramaian, mengenakan kebaya modern biru tua. Ia mengenakan perhiasan sederhana, kalung mutiara dan cincin safir besar. Namun semua orang tahu bahwa perhiasan itu dapat membeli semua pakaian yang dikenakan Zahra. Mata tajam Bu Kalinda mengamati segalanya, persis seperti yang diwarisi Bima darinya. Ia melihat Zahra tertawa agak terlalu keras saat berbicara dengan seorang investor properti. Ia memperhatikan bagaimana Bima terus menatap Zahra dengan penuh cinta. Dan ia melihat kebenaran di balik pesta mewah itu, kehidupan rapuh yang dibangun di atas kebohongan. Seorang menteri datang menyambutnya. Selamat malam, Bu Kalinda. Pestanya luar biasa. Putra Anda beruntung memiliki istri seperti Zahra. Nyonya Kalinda tersenyum sopan, tetapi matanya tidak berbinar. Terima kasih, Pak Menteri. Zahra benar-benar berusaha sebaik mungkin. Kata-kata, berusaha sebaik mungkin, itu bisa jadi pujian atau bisa juga kritik kecil. Itulah bakat Bu Kalinda. Ia bisa mengatakan sesuatu dengan lembut dan membuatnya bermakna tanpa meninggikan suaranya. Ia tidak perlu melakukannya. Semua orang tahu ia adalah kepala keluarga, ratu keluarga ini. Semua berlian, sampanye, dan gaun mewah itu berasal dari kerja kerasnya, pikirannya yang tajam, dan kekuatannya yang besar. Dan Zahra benci harus mengakuinya. Bima, putranya, bahkan tidak menyadarinya. Di balik pesta yang gemerlap, di ruang rias berlantai marmer Italia dan cermin emas, Zahra akhirnya rileks. Senyum palsunya pun sirna. Ia bersama dua sahabat sosialitanya, Chandra dan Saskia. Sayang, pestanya kelihatan keren banget, kata Chandra sambil membetulkan riasannya. Semua orang penting di Jakarta ada di sini. Kamu hebat sekali. Zahra tersenyum tulus kali ini, bangga pada dirinya sendiri. Tentu saja, Bima pantas mendapatkan yang terbaik, katanya sambil menyentuh kalung berliannya dan bercermin. Tapi sejujurnya, bisiknya, aku lelah. Lelah?
Kamu tampak berseri-seri, kata Saskia sambil menyemprotkan parfum dari botol kristal kecil. Zahra menggeleng. Bukan kelelahan fisik, tapi ratunya. Chandra dan Saskia tahu siapa yang dimaksudnya. Nyonya Kalinda? Apa yang dia lakukan sekarang? Tanya Chandra. Mata Zahra berkilat kesal. Kamu lihat tadi waktu aku ngomong sama Pak Wibawa soal proyek resor Bali? Dia cuma datang dan bilang, villa pribadi lebih bagus. Seolah-olah aku nggak tahu apa-apa. Dia selalu begitu, merasa paling tahu. Seperti waktu dia mendirikan perusahaan 30 tahun yang lalu. Tapi ini zaman kita, Bima dan aku. Aku yang bikin akun media sosialnya. Aku yang memastikan kami tampil sempurna di media. Terus apa yang dia lakukan? Dia cuma duduk di sana, menghakimi, cuma mau bikin aku kelihatan konyol. Dia nggak suka lihat aku bersinar. Chandra menepuk bahunya pelan. Sabar ya, sayang. Semua ibu mertua memang begitu. Biarkan saja. Zahra menggeleng. Tidak, lebih dari itu. Dia selalu ada, selalu mengendalikan segalanya. Bahkan supir kami, bahkan menu kami. Dia bertingkah seolah aku tidak bisa mengurus suamiku. Dan aku benci itu. Matanya menyala penuh kebencian. Suatu hari nanti, semua orang akan melihatku sebagai ratu keluarga ini, bukan dia. 2 hari kemudian, Bima duduk bersama ibunya di kantor besarnya di puncak Atmajamanan itu penuh dengan buku, karya seni, dan jendela-jendela tinggi yang memperlihatkan seluruh kota Jakarta. Ini laporan perkembangan proyek Nusa Sentosa. Bagus sekali, kata Bima sambil menunjuk grafik di tabletnya. Penjualan pra-peluncuran sudah mencapai 70%. Para analis tidak menyangka akan secepat ini. Bu Kalinda menatapnya dan tersenyum hangat. Kerja bagus, Bim. Ibu bangga padamu. Tentu saja, Bu. Saya belajar dari yang terbaik, kata Bima bangga. Saya meyakinkan Pak Gunarsa untuk menjual tanahnya di utara. Sulit, tapi saya memberinya tawaran yang tak bisa ditolaknya. Bu Kalinda mengangguk pelan. Ia tahu sulit meyakinkannya. Bima melanjutkan, saya menaikkan tawaran sebesar 15% dan menambahkan rencana bagi hasil untuk toko-toko. Zahra yang memberi saya idenya. Ia berkata, terkadang kita butuh pengorbanan kecil untuk memenangkan hal yang lebih besar. Ia memang brilian. Bu Kalinda tersenyum lagi. Namun, dalam hatinya, ia merasakan sengatan tajam. Ini bukan hanya soal bisnis. Putranya ditipu oleh Zahra, yang sebenarnya tidak berbuat apa-apa. Bima mengira putranya pintar, tetapi sebenarnya ia ditipu. Namun, Bima ingin putranya tumbuh percaya diri, jadi ia membiarkan putranya percaya bahwa itu adalah kemenangannya dan Zahra. Seminggu kemudian, tepatnya Sabtu sore, sebuah Mercedes hitam berhenti di depan rumah besar Bima dan Zahra di kawasan elit tersebut. Seorang pengemudi membukakan pintu untuk mereka, Ibu Kalinda, yang membawa keranjang rotan dengan serbet di atasnya. Zahra, yang sedang bersantai di tepi kolam renang sambil membaca majalah, sedikit terkejut. Kabari aku kalau kamu datang lagi nanti, katanya sambil tersenyum sopan, meskipun kata-katanya terdengar seperti tuduhan. Ibu Kalinda hanya berkata, hanya lewat saja, sambil tersenyum kecil. Pagi ini, ibuku memasak soto tangkar. Itu sup favorit Bima. Dia menyukainya sejak kecil. Kurasa dia pasti sangat bahagia, kata Bu Kalinda santai. Ia menyerahkan keranjang itu kepada pengurus rumah tangga. Oh, terima kasih, kata Zahra sopan. Banyak, Bu. Gak usah repot-repot. Zahra menambahkan dalam hati, sambil berpikir seolah-olah aku tidak bisa memasak untuk suamiku sendiri. Mereka duduk bersama di teras belakang, memandangi taman yang terawat sempurna. Hening sejenak, hanya terdengar suara gemericik air di kolam. Taman ini indah sekali, kata Bu Kalinda sambil melihat sekeliling. Tapi kemudian ia menyadari sesuatu. Patung malaikat di pojok itu kurang pas. Kelihatannya terlalu kuno, seperti Eropa. Mungkin karya seni modern karya seniman lokal akan lebih bagus. Itu bisa membuat taman terlihat lebih indah, dan juga bisa jadi investasi. Senyum Zahra membeku. Patung itu pilihannya. Ia memesannya langsung dari Italia. Oh, begitu, Bu. Tapi saya pribadi sangat menyukainya, kata Zahra pelan.
Tentu saja, ini rumahmu, kata Bu Kalinda seolah-olah dia tidak menyadari perubahan suasana hati Zahra. Menantu perempuannya merasa setiap gerakan ibu mertuanya sore itu seperti invasi kecil. Membawakan makanan kesukaan Bima, mengkritik dekorasi, membetulkan lukisan, semuanya terasa seperti sebuah pesan. Kamu mungkin tinggal di sini, tapi ini tetap milikku. Dan putramu tetap putraku. Ketika Bima pulang dan dengan gembira menyantap soto tangkar buatan ibunya, memujinya seolah-olah itu adalah makanan ternak di dunia, Zahra hanya bisa tersenyum. Namun di dalam hatinya, gunung berapi kecil yang telah lama sunyi mulai bergemuruh, siap meletus. Letusan itu akhirnya terjadi pada suatu malam. Malam itu seharusnya tenang. Bima mengundang ibu dan istrinya ke sebuah restoran Prancis baru. Restoran itu mewah, dengan alunan biola lembut dan cahaya lilin menari-nari di atas taplak meja putih. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Mereka membicarakan hal-hal sederhana. Bima menceritakan rencana liburan mereka ke Swiss. Zahra memamerkan pengetahuannya tentang anggur Bordeaux yang mereka pesan. Namun, masalah muncul ketika mereka mulai membicarakan seni. Bima mengatakan ia ingin membeli lukisan dari seorang seniman muda yang populer. Siapa nama artisnya? Tanya Ibu Kalinda. Hendra Gunadi, jawab Zahra cepat, ingin menunjukkan bahwa dia tahu tentang hal itu. Bu Kalinda berhenti sejenak, meletakkan garpunya, dan berkata dengan tenang, maksudmu Heridono. Hendra Gunawan itu seniman tua yang terkenal. Dia sudah lama meninggal. Mungkin kamu salah dengar. Zahra merasa wajahnya memerah. Ia merasa malu dan terhina. Namun, Bima tidak menyadarinya. Ia tertawa. Iya, betul, Heridono. Kadang aku salah sebut nama. Ibu itu seperti ensiklopedia seni, kata Bima, mengagumi ibunya. Bagi Zahra, tatapan kekaguman itu bagai pisau tajam. Ia menyadari bahwa Bima masih menganggap ibunya sebagai kebenaran sejati. Sementara ia, Zahra, hanyalah istrinya yang bisa berbuat salah dan manusiawi. Lalu telepon Bima berdering. Permisi, ada panggilan penting dari Singapura. Saya harus mengangkatnya. Katanya lalu meninggalkan meja. Kini hanya Zahra dan Bu Kalinda yang tersisa. Bu Kalinda makan dengan tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Keheningan di antara mereka terasa berat. Zahra menatap ibu mertuanya. Seorang perempuan anggun dan kuat yang tampak seperti predator. Segala frustrasi kecil dari sebelumnya. Pesta ulang tahun, bisik-bisik di tempat kerja, proyek Nusa Sentosa, kunjungan, dan kini koreksi seni yang memalukan, mendidih di dada Zahra. Ia mencondongkan tubuh ke depan, tatapannya dingin di bawah cahaya lilin. Dengan bisikan pelan dan tajam, ia berkata, kau hanya akan berhenti mempermalukan keluarga ini setelah kau tiada. Kata-kata itu masih terngiang di udara ketika Bima kembali. Ia melihat ibunya menatap Zahra yang duduk kaku, pucat, dan ketakutan. Sudah selesai, cuma ada masalah kecil di pelabuhan. Jadi, sampai mana kita tadi? Kata Bima, berusaha menjaga suasana tetap normal. Bu Kalinda tak bergerak. Tatapan tajamnya terus menatap Zahra. Tak ada amarah, tak ada keterkejutan, hanya ketenangan. Tenang seperti predator yang mengamati mangsanya. Lalu ia tersenyum. Senyum yang lebih dingin dari es. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa bertahan hidup tanpa uang yang aku kirim setiap bulan. Katanya dengan jelas, cukup keras untuk didengar Bima. Waktu berhenti. Bima, yang hendak duduk, berhenti karena terkejut. Kata-kata ibunya menghantamnya bagai badai petir. Uang apa yang kamu bicarakan? Tanyanya bingung. Kepanikan Zahra meledak. Matanya berkaca-kaca. Napasnya terasa berat. Bima, jangan dengarkan dia. Ibumu kejam sekali. Dia marah karena aku salah mengucapkan nama artis itu. Sekarang dia mengarang cerita untuk menyakitiku. Bima menatap ibunya, tertegun. Bagaimana mungkin ibunya berbohong tentang hal sekecil itu? Bu Kalinda tidak menanggapi. Ketenangannya membuat pembelaan dramatis Zahra tampak palsu. Ia diam-diam meletakkan serbetnya, menandakan makan malam telah selesai. Kurasa aku sudah selesai di sini, kata Nyonya Kalinda lirih, namun kata-katanya berat bagaikan baja. Bima, bawa ibumu pulang, tambahnya. Perjalanan pulang terasa hening, hampir seperti berada di dalam ruang hampa. Bima mengemudi dalam diam, pikirannya berpacu.
Di satu sisi, ibunya selalu adil dan bijaksana. Di sisi lain, istrinya, yang ia cintai, terisak-isak di kursi belakang. Tuduhan Bima tentang kecemburuan, posesivitas, dan upaya mengendalikannya terus terngiang di benaknya. Namun, Bima memutuskan untuk mempercayai Zahra. "Cukup, sayang. Cukup," bisiknya sambil mengelus rambut ibunya. "Mungkin ibu hanya lelah. Kita lupakan saja malam ini." Zahra mengangguk, bersandar di pelukan Bima. Air matanya perlahan berhenti. Namun di balik punggung Bima, matanya tetap terbuka dalam kegelapan. Itu bukan lagi kepanikan. Itu adalah hewan yang terpojok, siap berjuang untuk bertahan hidup. Ibu Kalinda tiba di penthouse-nya di Atmajaya Tower. Rumahnya terasa tenang dan damai. Sangat berbeda dengan rumah modern Bima dan Zahra. Perabotannya sederhana namun tak ternilai harganya. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan indah. Jendela-jendela besar memperlihatkan gemerlap kota Jakarta. Ia melepas selendang dan kebayanya, lalu meletakkannya di atas kursi. Tak ada amarah atau kekecewaan di wajahnya, hanya tekad. Ini bukan balas dendam. Ini langkah strategis. Sebuah serangan bedah untuk menghilangkan keserakahan yang telah mencelakai putranya. Ia pergi ke ruang kerjanya, menuangkan segelas air, lalu duduk di kursi kulit empuk. Ia memandangi lampu-lampu kota, membiarkan keheningan malam memenuhi dirinya. Lalu, dengan tangan yang mantap, ia mengangkat telepon dan menghubungi Bastian, manajer keuangannya selama 20 tahun. Telepon berdering 2 kali. "Selamat malam, Bu," kata Bastian dengan suara serak. Ia terdengar lelah. "Selamat malam, Bastian. Maaf mengganggu, tapi ini mendesak," kata Bu Kalinda dengan tenang. "Tidak masalah, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Bastian. "Blokir," katanya tegas. "Sekarang juga. Hentikan semua aliran uang ke Baskara dan Zahra Wijoyo, baik dari rekening pribadiku maupun dari perusahaan. Hentikan semuanya." Ada keheningan di sisi lain. "Semuanya, Bu? Bahkan uang saku bulanannya?" tanya Bastian. "Ya, bahkan tunjangan pribadi 500 juta rupiah dan subsidi untuk perusahaan mereka. Biarkan perusahaan berjalan sendiri. Hapus semua jaminan perusahaan di kartu Zahra. Mereka hanya bisa menggunakan gaji Bima sebagai direktur. Saya ingin semua keran ditutup saat matahari terbit. Kirimkan saya email konfirmasi setelah selesai." "Baiklah, Bu. Saya akan mulai malam ini," kata Bastian. Bu Kalinda menutup telepon. Ia tidak merasa lega atau puas, hanya merasakan kekosongan yang amat dalam. Ia tahu badai akan datang. Putranya akan terluka, marah, dan bingung. Putranya bahkan mungkin akan membencinya untuk sementara waktu. Namun ia juga tahu bahwa hanya dengan merasakan badai, Bima dapat belajar mencari kehangatan sejati, bukan kenyamanan palsu dari seorang wanita yang hanya menginginkan uangnya. 3 hari kemudian, Zahra kembali bersikap seperti istri yang terluka. Ia bersikap manis, penuh perhatian, dan berusaha menunjukkan kepada Bima bahwa ia adalah korban ibu mertua yang kejam. Ia menghindari membicarakan kejadian itu, berharap kejadian itu akan hilang begitu saja. Ia yakin Bu Kalinda hanya menggertak. Tidak mungkin Kalinda Atmajaya akan menyakiti putra tunggalnya, pikirnya. Keyakinan itu hancur pada suatu Rabu sore. Zahra pergi ke butik Chanel di mall termewah di Jakarta bersama Chandra. Ia sedang memilih tas tangan baru. Ia memutuskan untuk mengambil 2, tas hitam klasik dan tas fuchsia cerah. Dengan bangga, dia menyerahkan kartu kredit hitam unlimited miliknya kepada petugas toko dan berkata, "Tolong bungkus dengan baik." "Baik, Bu," kata petugas itu. Tinggalkan hati di komentar di bawah jika Anda menikmati bagian cerita ini dan ingin mendukung saya. Penjual menggesek kartu itu, lalu menggeseknya lagi. Leg. Alisnya sedikit berkerut. Dia mencoba mesin lain. Ekspresi di wajahnya berubah dari sopan menjadi canggung. "Maaf, Bu Zahra," katanya dengan suara pelan. "Sepertinya ada masalah dengan kartu. Transaksi ditolak." Dunia Zahra seakan berhenti berputar. Ditolak rasanya mustahil. Ia mendesis. Suaranya tajam, kartunya tak terbatas. "Coba lagi." Pengusaha itu mencoba. Sekali lagi dengan gugup. Hasilnya sama saja. "Maaf,
Bu, ditolak oleh pihak B. Mungkin, ibu bisa coba kartu lain. Wajah Zahra memerah karena malu dan marah. Chandra menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan rasa ingin tahu. Beberapa pelanggan lain di butik mulai melirik mereka. Bagi Zahra, ini lebih buruk dari sekadar penghinaan. Ini adalah pencabutan status sosialnya di depan umum. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan kartu lain, lalu kartu lain lagi, yang semuanya ditolak. Kepanikan pun dimulai. Merayap di tenggorokannya. Ancaman ibu mertuanya bukan lagi gertakan. Ini adalah deklarasi perang. Dan serangan pertama baru saja mendarat. Pasti ada kesalahan sistem di bank, serunya kepada pramuniaga. Suaranya terlalu keras. Dia langsung berbalik, menarik lengannya. Ayo pergi. Aku akan menelepon bankku dan memecat seseorang hari ini. Keluar dari butik dengan langkah cepat, meninggalkan tas impiannya di meja kasir. Di dalam mobil, topengnya hancur. Dia membanting pintu dengan keras dan berteriak. Frustrasi. Ini ulah ibunya, Bima. Aku tahu ini ulahnya. Wanita tua. Pria licik itu berteriak, menggedor-gedor dashboard mobil. Ia segera menelepon Bima. Suaranya kembali diwarnai isak tangis yang kini bercampur amarah yang tulus. Bima, ibumu sungguh melakukannya. Dia memblokir semua kartuku. Dia mempermalukanku di depan. Semuanya. Kalian harus melakukan sesuatu. Bima sedang memimpin rapat penting. Ketika panggilan dari Zahra masuk, mendengar kepanikan istrinya, dia mengakhiri pertemuan itu. Dia mencoba menenangkan Zahra, berjanji untuk menanyakannya ke bank. Meskipun di dalam hatinya, firasat buruk mulai terasa nyata. Kata-kata ibunya kembali teringat. Uang apa yang dia bicarakan? Dia mencoba mengabaikannya. Fokus pada pekerjaan. Proyek Nusa Sentosa adalah dunianya, buktinya. Namun kurang dari 1 jam kemudian, dunianya terguncang. Sekretarisnya datang ke kantornya dengan wajah khawatir. Tuan Bima, ada telepon dari Pak Gunarsa, kontraktor utama kami. Dia terdengar sangat marah. Bima mengerutkan kening dan mengangkat telepon. Bima, apa-apaan ini? Suara Pak Gunarsa terdengar datar. Periksa pembayaran kelima untuk pengadaan tersebut. Baja dan semen baru saja kembali dari bank. Dananya tidak cukup. Apakah Anda mau? Proyek ini berhenti di tengah jalan? Jantung Bima serasa jatuh ke perutnya. Tidak cukup. Mustahil, Pak. Saya baru saja memeriksa laporan keuangannya. Minggu lalu. Arus tipikal kami sangat sehat. Saya tidak peduli apa kata laporan Anda. Apa? Yang saya tahu, cek sebesar 20 miliar dari perusahaan Anda kosong. Kalau dananya, jika Anda tidak datang paling lambat besok, saya akan menarik semua pekerja dan alat berat dari lokasi. Telepon ditutup. Dengan bantingan keras. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Bima membuka laptopnya. Dan memasuki sistem keuangan perusahaannya, kali ini dengan lebih cermat. Biasanya dia hanya melihat ringkasan di halaman depan yang disiapkan oleh Departemen Akuntansi. Sekarang, dia menggali lebih dalam. Dia membuka riwayat transaksi rekening utama perusahaan. Matanya tertuju pada satu. Selama hampir 2 tahun, setiap awal bulan ada sejumlah besar dana masuk. Antara 20 hingga miliar dicatat sebagai suntikan modal dari investor serial. Dana ini telah mendukung biaya operasional proyek besarnya. Dana inilah yang memungkinkannya membayar kontraktor sebesar Gunarsa tepat waktu. Dan bulan ini, dana tersebut. Tidak ada hal seperti itu. Ada lubang besar menganga di neraca keuangannya. Tanpa suntikan dana. Namun, perusahaan tersebut tidak memiliki cukup uang untuk membayar gaji karyawan bulan depan, apalagi untuk melunasi utang. Kontrak. Kesuksesannya, proyek mahakaryanya ternyata menjadi rumah kartu yang megah. Dan seseorang baru saja mengambil kartu paling bawah. Ia bersandar di kursinya. Napasnya terasa pendek. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dahinya. Investor Seria. Siapa? Dia tidak pernah bertemu mereka secara langsung. Semua
Dikelola oleh tim keuangan yang direkomendasikan ibunya ketika dia pertama kali memulai perusahaan. Dia selalu, "Saya pikir itu konsorsium asing." Tapi sekarang firasat buruknya berubah menjadi kepastian yang menakutkan. Hanya ada satu orang yang memiliki kekuatan dan alasan untuk lakukan ini. Bima pulang lebih awal hari itu. Wajahnya tegas, seperti batu. Dia menemukan Zahra di kamar sedang menelepon bank. Ketika dia melihat Bima, dia langsung mengeluh. Mereka mengatakan penjamin perusahaan. "Kartu saya telah ditarik. Ini sabotase total. Kamu perlu bicara kepada ibumu, Bima." Bima tidak menanggapi keluhan istrinya. Dia berjalan ke meja dan meletakkan tabletnya, membuka halaman neraca perusahaannya yang berdarah. "Jelaskan ini padaku, Zahra," katanya. Suaranya dingin dan tanpa emosi. "Uang apa yang kau bicarakan? Malam itu? Apakah ini ada hubungannya dengan suntikan modal investor?" Arus ke perusahaan saya tiba-tiba terhenti. Zahra menatap layar tablet. Wajahnya yang marah perlahan berubah menjadi wajah khawatir. Dia tidak tahu detail keuangan perusahaan Bima, tapi dia cukup pintar memahami arti angka-angka merah itu. "Aku tidak tahu apa-apa tentang itu." Matanya teralihkan. Bergerak gelisah. "Itu urusan kantormu, kan? Kenapa kau menyalahkanku? Jangan bohongi aku," bentak Bima. Akhirnya kehilangan kendali. Malam itu, di restoran, ibuku menyebutkan tentang uang saku bulanan. "Dan sekarang kartu kreditmu, yang memiliki limit ratusan juta dan didanai oleh penjamin dari perusahaan induk, diblokir. Perusahaan saya, yang ternyata hidup dari suntikan dana misterius, kini diambang kehancuran. Apa yang terjadi setelah malam itu? Jadi, jelaskan padaku uang apa yang dia bicarakan." Zahra terpojok. Air matanya mulai menggenang lagi. Tapi kali ini Bima tidak meleleh. Dia menatapnya dengan tatapan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Tatapan penuh kekecewaan dan kecurigaan. Menyadari taktik menangis tak akan berhasil, Zahra berubah pikiran. Strateginya. Dia memasang ekspresi terluka parah. Seolah-olah Bima baru saja menusuknya. "Jadi sekarang kamu lebih percaya ibumu daripada aku?" Begitulah bisiknya. Suaranya bergetar karena emosi palsu. "Aku sudah," Bima berkata. "Dia ingin menghancurkan kita. Dia tidak tahan melihatmu berhasil. Dia sengaja menyabotase perusahaanmu untuk membuktikan bahwa kamu tidak bisa hidup tanpanya. Dia ingin kamu kembali menjadi anak kecilnya." Ia mendekati Bima, memegang lengannya. "Dia monster. Bima, monster pencemburu. Dia ingin merebutmu dariku. Dan sekarang, dia berhasil membuatmu meragukanku. Jangan biarkan dia menang, sayang. Ini, kita berdua melawan dunia, melawannya." Bima menatap wajah istrinya. Air mata menggenang di matanya. Kata-katanya terdengar meyakinkan, mempermainkan semua ketakutan dan keraguan yang pernah ia rasakan tentang berada di bawah bayang-bayang ibunya. Secara logis, bukti menunjukkan ibunya. Semua dana memang berasal dari sumber-sumber yang terkait dengan kerajaan Atmajaya. Namun hatinya, dia terjebak di tengah. Di satu sisi, ada kemungkinan yang mengerikan, bahwa semua kesuksesan dan pernikahannya adalah kebohongan yang didanai secara diam-diam. Di sisi lain, ada kemungkinan yang sama mengerikannya bahwa ibunya sendiri adalah dalang jahat yang begitu kejam, menghancurkan hidup putranya demi mempertahankan kendali. Kedua pilihan itu sama-sama menghancurkan dunianya. Dia menepis tangan Zahra dari lengannya dan berjalan menuju jendela, menatap kosong ke arah taman yang kini terasa asing. Tidak tahu siapa yang harus dipercaya lagi. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah dia harus menemukan kebenaran dan hanya ada satu orang yang bisa memberikannya. Bima mengendarai mobilnya menuju Menara Atmajaya dengan perasaan kosong. Jalanan Jakarta terasa seperti representasi pikirannya yang kusut dan sesak. Manipulasi. Air mata Zahra semalam masih terngiang di telinganya. Namun, bukti yang ia temukan dalam ceritanya, perusahaannya menciptakan narasi yang jauh lebih mengerikan.
Dia datang bukan untuk marah. Dia datang bukan untuk marah. Untuk menuduh. Dia keluar dari keputusasaan sebagai seorang pria yang menyadari bahwa fondasi hidupnya telah retak dan dia harus tahu seberapa dalam retakan itu. Dia memasuki ruang kerja ibunya tanpa mengetuk. Nyonya Kalinda berdiri di depan jendela besar, memandang ke arah kota di seberang. Di bawahnya, seolah-olah dia telah menunggu kedatangannya. Dia berbalik. Wajahnya tenang tanpa ekspresi terkejut. Duduklah, Bima, katanya lembut. Bima tetap berdiri. Aku tidak mau duduk, Bu. Aku hanya ingin tahu yang sebenarnya. Semuanya. Ibu Kalinda mengangguk perlahan. Ibu tahu itulah sebabnya dia mempersiapkan ini. Dia berjalan ke mejanya yang rapi dan mengambil sebuah map kulit hitam pekat. Dia tidak membukanya. Hanya menaruhnya di atas meja di antara mereka berdua. Peta itu tergeletak di sana, diam tapi terasa berat, seolah-olah membawa beban semua kebohongan mereka. Selama ini kamu. Saya heran, kenapa ibu tidak pernah menyukai Zahra, kata Ibu Kalinda. Suaranya tetap tenang. Itu tidak benar. Ibu tidak pernah membencinya. Ibu, lihat saja apa adanya. Sesuatu yang tak bisa kau lihat karena cinta. Apa yang kau lihat? Tanya Bima. Suaranya bergetar. Tanpa berkata apa-apa. Sekali lagi, Bu Kalinda mendorong map itu ke arah Bima. Dengan tangan yang terasa kaku. Bima membukanya. Halaman pertama berisi salinan rekening koran dari rekening bersama atas nama Baskara dan Zahra Wijoyo. Mata mereka langsung tertuju pada transaksi rutin setiap tanggal 1 setiap bulan. Transfer dana. Tunjangan pribadi sebesar 500 juta rupiah. 500 juta rupiah. Setiap bulan selama 3 tahun terakhir sejak mereka menikah. Uang yang dia tidak pernah tahu di mana dia berada. Uang yang Zahra gunakan untuk membeli tas, perhiasan, dan membiayai gaya hidupnya. Mereka yang dia pikir ditopang oleh gajinya. Napasnya tercekat. Dia berbalik ke halaman berikutnya. Dokumen hukum. Perjanjian investasi untuk perusahaannya, PT Bima Sentosa Propertindo. Dinyatakan di sana dengan jelas nama investor tunggalnya, Atmajaya Holding Company dengan Ibu Kalinda Atmajaya. Sebagai penanda tangan. Semua modal awal, semua suntikan dana seri yang dia bangga bahwa semuanya berasal dari ibunya. Kesuksesannya adalah ilusi yang didanai. Lembar berikutnya lebih menyakitkan. Salinan buktinya. Transfer ke rekening pribadi Pak Gunarsa, pemilik tanah yang bandel itu. Bonus konsultasi sebesar 5 miliar rupiah ditransfer 3 hari sebelum keberhasilan Bima menyegel kesepakatan. Kemenangan terbesarnya dalam negosiasi tampaknya sudah dibeli sepenuhnya oleh ibunya. Setiap halaman yang ia balik merupakan pukulan telak bagi harga dirinya dan identitasnya sebagai seorang wirausahawan. Sukses, sebagai seorang suami, sebagai seorang pria. Dia ambruk di kursi di seberang ibunya, map terbuka di pangkuannya. Sebuah buku berisi dosa-dosa kebohongan dan manipulasi. Kenapa, Bu? Bisiknya, suaranya bergetar. Kenapa ibu melakukan ini? Bu Kalinda. Akhirnya duduk. Dia mengatur putranya. Dan untuk pertama kalinya, Bima melihat secercah kesedihan di mata ibunya, yang biasanya sekeras baja. Karena ibu adalah ibumu, jawabnya. Saat pertama kali kamu membawa Zahra, aku melihat ambisi dalam dirimu. Matanya, bukan cinta. Tapi kamu sangat bahagia dan ibu tidak mau menghancurkan kebahagiaanmu. Jadi, ibu memutuskan untuk memberimu segalanya dengan harapan kamu bisa. Bangunlah kehidupan yang kau inginkan. Ibu berharap kemewahan akan membuatnya puas dan cinta sejati akan tumbuh dalam dirinya. Di antara kalian, dia menghela napas, tapi ibu salah. Semakin banyak ibu memberi, semakin serakah dia dan semakin buta kamu. Bima, kamu percaya pada dongeng yang kalian ciptakan bersama. Aku tidak melakukan ini untuk mengendalikanmu. Aku melakukan ini untuk melindungimu dari kenyataan pahit ini. Tapi aku tak bisa melindungimu selamanya.
Bima menatap kosong dokumen-dokumen di pangkuannya. Dunianya telah jungkir balik. Kembali. Setiap kenangan indah 3 tahun terakhir kini terasa ternoda. Setiap pujian dari Zahra, setiap pesta yang mereka adakan, setiap liburan mewah, semuanya terasa seperti sebuah pemandangan. Dalam drama yang mahal. Ini sudah cukup buruk, gerutu Bima. Selengkapnya, pada dirinya sendiri. Masih ada lagi, kata Nyonya Kalinda pelan. Seolah-olah dia tidak ingin. Dia sebenarnya tidak ingin mengatakannya. Tetapi dia tahu dia harus mengatakannya. Dia membuka laci mejanya dan mengambil map lain. Yang ini lebih tipis. Dan coklat. Ibu tidak bangga dengan ini. Tapi setahun yang lalu ketika pengeluaran Zahra mulai tak terkendali, dan ibunya merasa perlu tahu lebih banyak. Ia pun menyewa seseorang. Bima mendongak. Menyewa seseorang. Maksudnya detektif swasta. Bu Kalinda mengangguk. Aku harus memastikan dia tidak merusak reputasi keluarga. Atau reputasimu, katanya. Ia menyerahkan map kedua kepada Bima. Map ini bahkan lebih pribadi dan menyakitkan. Di dalamnya terdapat foto-foto Zahra berbelanja di toko-toko mahal selama jam kerja, padahal seharusnya ia menghadiri acara amal. Ada juga tagihan kartu kredit yang menunjukkan bahwa ia membeli perhiasan dan mengaku itu warisan dari neneknya. Namun, bagian yang paling menyakitkan adalah transkrip percakapan telepon antara Zahra dan Seraphina. Bima membaca isinya dengan saksama. Zahra telah setuju untuk membeli sebuah villa. Ia sempat menangis dan berkata bahwa ia butuh tempat untuk melarikan diri dari tekanan. Bima menyadari bahwa ia telah menipunya. Seraphina telah membantunya membuat Bima merasa seperti pahlawan, seolah-olah ia yang membuat semua keputusan, tetapi sebenarnya Zahra yang mengendalikan segalanya. Setelah ibunya pergi, segalanya akan menjadi milik Bima, dan apa yang menjadi milik Bima akan menjadi milik Zahra. Bima merasa mual. Putri ibunya, wanita yang ia percayai, terasa bagai belati yang menusuk hatinya. Semua keraguannya sirna. Ini bukan kesalahan. Ini tipuan panjang yang telah direncanakan dengan matang. Kenapa ibu tidak menghentikannya lebih awal? Tanya Bima kepada ibunya. Suaranya gemetar. Kenapa sekarang? Bu Kalinda menatap tajam ke mata putranya. Karena selama ini, dia hanya mengambil uang ibumu. Ibumu selalu bisa menghasilkan lebih banyak uang. Tapi sekarang, dia tidak hanya menghina ibumu lagi. Dia berdoa agar ibunya mati. Dia ingin ibunya pergi agar dia bisa mengendalikan segalanya. Sekarang aku tahu dia berbahaya. Aku harus melindungi putraku. Mendengar ini, Bima mengerti segalanya. Ini bukan tentang uang atau kendali, ini tentang melindunginya. Ia pulang dengan perasaan sangat tenang, tetapi ada kekosongan yang dingin dalam dirinya. Tak ada lagi kebingungan. Zahra sedang berada di ruang ganti, memilih gaun untuk acara malam itu, bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Oh, kamu sudah pulang? Tanyanya riang. Apakah ibumu sudah mengembalikan semuanya? Kuharap begitu, karena aku tidak bisa pergi ke acara Saskia dengan gaun lama. Bima tidak menjawab. Ia berjalan ke tempat tidur dan meletakkan 2 map dari kantor ibunya di atasnya. Ia membukanya dan membentangkan kertas-kertas itu seperti kartu. Aku tahu segalanya, Zahra, katanya. Suaranya datar, tanpa emosi. Zahra berbalik dan melihat dokumen-dokumen itu. Wajahnya yang ceria berubah menjadi marah dan panik. Ia mendesis, kau menunjukkan semua ini padanya? Jangan percaya ular itu, dia ingin menghancurkan kita. Tidak ada kita, Zahra, kata Bima dingin. Hanya kau dan kebohonganmu. Uang saku bulanan, perusahaanku, semuanya dibiayai oleh ibuku. Aku sudah membaca semuanya. Aku sudah mendengar kata-katanya sendiri. Permainannya sudah berakhir. Air mata dan kepura-puraan Zahra tak lagi berhasil. Wajah aslinya muncul, penuh kebencian dan keserakahan. Ia tertawa datar. Akhirnya, anak mami ini melihat kebenaran. Kau pikir aku mau menikahimu demi dirimu sendiri? Tidak. Nama Atmajayalah yang ada di belakangmu. Tanpa uang dan kekuasaan ibumu, kau bukan apa-apa. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Aku bekerja keras untuk membuatmu terlihat baik. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Terima kasih, kata Bima. Suaranya dingin.
Rasa sakit di hatinya berubah menjadi amarah yang membara. Kau bohongi aku. Kau manfaatkan aku. Kau hina ibuku di belakangku. Dia mengawasimu, menghakimimu, seolah aku tak cukup baik untuk putranya. Dan kau berharap dia mati agar kau bisa memilikiku sepenuhnya. Itu sudah berakhir, Zahra. Aku melihat dirimu yang sebenarnya sekarang. Kau orang asing yang rakus. Kau sudah tinggal bersamaku selama 3 tahun. Tapi aku tak pernah benar-benar mengenalmu. Berita itu menyebar dengan cepat di Jakarta. Orang-orang berbisik-bisik tentang Bima dan Zahra. Tak lama kemudian, semua orang tahu Zahra telah kehilangan statusnya. Ia mencoba menelepon temannya, Seraphina. Aku butuh bantuanmu, katanya mendesak. Bantuan apa? Laris? Jawab Seraphina hati-hati. Aku butuh tempat tinggal. Bima mengusirku. Aku juga butuh pinjaman. Pengacaraku mahal. Hening sejenak di ujung sana. Lalu Seraphina berkata dengan nada dingin. Maaf, Laris. Suamiku bilang aku tidak bisa ikut campur. Katanya itu bisa merugikan bisnisnya dengan Atmajaya Group. Kamu harus menyelesaikan masalahmu sendiri. Lalu ia menutup telepon. Zahra mencoba menelepon Saskia, tetapi langsung masuk ke pesan suara. Ia mengirim pesan ke lingkaran sosialnya, tetapi tidak ada yang menjawab. Undangan ke pertemuan elit tiba-tiba dibatalkan. Orang-orang yang dulu menertawakan leluconnya kini mengabaikannya. Pukulan terakhir datang pada Jumat malam. Zahra berdandan cantik untuk pembukaan galeri seni, berharap menunjukkan bahwa ia masih berwibawa. Namun, ketika ia memeriksa daftar tamu, seorang anggota panitia dengan sopan berkata, "Maaf, Bu. Nama Anda telah dihapus atas permintaan sponsor utama." Zahra menyadari sponsor utamanya adalah Atmajaya Group. Ia berdiri mematung di luar, mendengar tawa dan dentingan gelas di dalam. Dunia yang beberapa hari lalu menjadi miliknya kini tertutup. Ia sendirian, terlantar, dan tak berdaya. 2 hari kemudian, Bima pulang. Ia menghabiskan waktu merenung di salah satu hotel milik ibunya. Rumah itu terasa dingin. Zahra sedang berada di kamar tidur, mengemasi koper-koper berisi pakaian desainer, perhiasan, dan tas-tas mahal. Ia membeku ketika melihat Bima. Aku hanya mengambil apa yang menjadi milikku, katanya. Bima menatapnya tanpa ekspresi. Cinta, amarah, benci, semuanya lenyap. Hanya kekosongan yang tersisa. Pengacara saya akan menghubungi pengacara Anda mengenai pembagian aset. Perjanjian pranikah kita sangat jelas, katanya. Ia mengambil sebuah kotak bludru biru kecil berisi kalung berlian pemberiannya kepada Zahra. Jangan ambil apapun yang bukan hasil jerih payahmu, katanya dingin. Lalu ia menambahkan dengan getir, "Oh, tunggu dulu, tidak ada apa-apa untukmu." Zahra menatapnya dengan kebencian yang mendalam, tetapi ia tak bisa menyangkal kebenaran. Bima memperhatikan kepergiannya, mendengarkan suara roda koper dan pintu depan dibanting. Ia akhirnya sendirian di rumah. Rumah itu bukan lagi istana. Rasanya seperti museum kebohongan dan kegagalan. Kejatuhan Bima akibat kesuksesan palsu berlangsung cepat dan menyakitkan. Kabar tentang penghentian proyek besarnya, Nusa Sentosa, menyebar dengan cepat. Para kreditor menelepon tanpa henti, menuntut jawaban. Namun Bima menghadapinya dengan berani. Ia mengumpulkan karyawannya di lobi kantor. "Saya telah gagal sebagai pemimpin Anda," katanya. Ruangan itu hening. "Saya terlalu percaya diri. Saya salah mengelola perusahaan. Kita terlalu bergantung pada satu investor, dan sekarang dana itu hilang. Perusahaan ini hampir bangkrut. Saya bertanggung jawab penuh." Ia mengumumkan PHK dan menawarkan pesangon dengan sisa dana darurat. Ia menjual 3 dari 5 mobil mewahnya. Ia membatalkan sewa lantai kantor tambahan. Ia bahkan menjual tanah di Nusa Sentosa dengan kerugian besar untuk membayar utang. Di rumah mewah yang dulu tampak sempurna kini terasa seperti penjara. Setiap sudut mengingatkannya pada kebohongan. Ia menjual hampir segalanya, bahkan barang-barang kesayangan Zahra. Ia pindah ke apartemen kecil 2 kamar tidur di pusat kota. Tanpa kolam renang, tanpa taman besar, tanpa garasi. Hanya hidup sederhana. Dari apartemen barunya, ia bisa melihat jalanan Jakarta yang ramai. Setiap pagi ia membuat kopi sendiri.
Setiap malam ia pulang ke rumah yang sunyi. Dalam kehidupan yang sederhana ini, Bima mulai menemukan dirinya kembali. Ia belajar membedakan antara apa yang ia butuhkan dan apa yang ia inginkan. Antara apa yang nyata dan apa yang hanya pamer. Perceraiannya dengan Zahra tidak berjalan sesuai keinginannya. Ia menyewa pengacara yang sangat mahal, berharap mendapatkan sebagian besar kekayaan Bima. Namun, tim hukum Ibu Kalinda sudah siap. Mereka menunjukkan perjanjian pranikah yang ditandatangani Zahra 3 tahun lalu tanpa membacanya. Perjanjian itu kuat dan adil. Setelah Bima dan Zahra bercerai, hukum mengatakan yang boleh beli hanya barang, setelah menikah bisa dibagi. Semua yang dimiliki Bima, perusahaan, rumah, dan mobilnya, dibeli menggunakan uang dari Ibu Kalinda. Yang ada di sana sebelum menikah itu berarti Zahra tidak punya hak atas apapun. Bahkan pengacaranya sendiri menyuruhnya untuk menerima penyelesaian yang sangat kecil, hanya untuk membayar biaya hukum. Zahra kalah. Dia tidak meninggalkan pengadilan sebagai janda kaya. Dia pergi sebagai seorang wanita dengan tidak ada apa-apa. Dunia yang dulu mengaguminya semengabaikannya. Dia mencoba bertemu pria-pria kaya yang dikenalnya dari pesta-pesta, berharap seseorang akan membantunya. Tapi semua orang sudah mendengar bahwa dia adalah seorang orang yang licik dan serakah pintu-pintu yang dulu terbuka untuknya kini tertutup. Zahra harus menjual perhiasan dan tas dia simpan secara diam-diam, hanya untuk membayar sewa apartemen kecil di pinggiran kota. 6 bulan setelah perceraian, salah satu manajer setia Bima melihatnya, bukan di pesta mewah atau di toko mewah, tapi di pusat perbelanjaan kelas menengah. Zahra bekerja sebagai pramuniaga di konter parfum. Riasannya masih tebal, tapi senyumnya tampak kaku dan lelah. Dia tidak lagi mengenakan gaun desainer Eropa yang mewah. Dia mengenakan seragam kerja hitam. Melihatnya, yang dulu begitu bangga, sekarang berdiri berjam-jam menyemprotkan parfum untuk orang asing, adalah pelajaran yang kuat tentang karma. Zahra telah menghabiskan hidupnya berlari dari kehidupan yang sederhana, menggunakan dia kecantikan dan trik untuk naik ke puncak. Sekarang, takdir memaksanya kembali ke awal mula. Bahkan lebih rendah dari sebelumnya. Dia tidak lagi dikelilingi oleh kemewahan. Hanya aroma parfum murah dan kenangan tentang dunia yang telah hilang. Sementara itu, hubungan Bima dengan ibunya, Ibu Kalinda, canggung setelah semua yang terjadi. Dia merasa bersyukur, tapi juga terluka karena dia telah dibohongi, meskipun itu dilakukan untuk melindunginya. Nyonya Kalinda merasa lega bahwa dia telah menyelamatkan putranya, tetapi juga sedikit bersalah hukum membangun ilusi. Mereka mulai bertemu untuk makan siang sekali seminggu pada awalnya. Pembicaraan mereka adalah tentang hal-hal sederhana dan ringan. Namun suatu hari, di sebuah restoran kecil yang menyajikan makanan kesukaan Bima, soto, dia akhirnya berbicara dari hatinya. "Bu, terima kasih," katanya sambil menatap mangkuk sotonya. "Ibu menyelamatkanku dari kesalahan yang lebih besar. Aku mungkin akan membenci ibu selamanya jika ibu tidak melakukan apa yang ibu lakukan. Tapi aku perlu meminta satu hal. Jangan melindungiku seperti itu lagi. Jangan selesaikan masalahku secara diam-diam. Biarkan aku gagal. Aku ingin mempelajari. Aku perlu tahu aku bisa berdiri di atas kedua kakiku sendiri." Air mata mengalir di mata Ibu Kalinda. Itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kebanggaan. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggunya. Putranya akhirnya dipahami. "Kau mengerti, Bima?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. "Tidak akan ada lagi jaring pengaman. Mulai sekarang, aku bukan bankirmu. Aku bankirmu. Penasihat, jika kamu butuh saran, aku akan memberikannya, tapi kamu harus mengerjakannya sendiri." Sejak hari itu, hubungan mereka berubah total. Nyonya Kalinda berhenti mengganggu di perusahaan Bima. Namun setiap kali Bima datang kepadanya dengan suatu masalah atau rencana, dia akan perhatikan dengan seksama dan memberi nasihat yang jujur. Dia mengajarinya tentang negosiasi, risiko, dan integritas. Bima mendengarkan dengan saksama, mempelajari setiap pelajaran. Dia menyadari betapa beruntung dia akan memiliki seorang ibu yang juga merupakan ibunya. Mentor. Ikatan mereka bukan lagi tentang uang. Itu tentang rasa hormat dan cinta. 2 tahun berikutnya adalah paling sulit tapi juga paling bermanfaat kehidupan Bima. Dengan hanya sedikit modal tersisa dari penjualan aset lama dan tim inti yang terdiri dari 5 orang yang setia, dia mulai lagi dari nol. Dia mengganti nama perusahaannya PT Cipta Mandiri Properti. Sebuah nama yang menunjukkan barunya filsafat. Tidak ada lagi proyek mewah. Sekarang, perusahaan fokus pada rumah kecil,
terjangkau, dan berkualitas tinggi di daerah pinggiran kota. Bima pergi ke lapangan setiap hari. Dia belajar tentang semen, ubin, dan pengukuran tanah. Dia menghabiskan malam di kantor kecil, menyusun proposal pinjaman bank, sesuatu yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Bank menolaknya berkali-kali. Namanya, dulu tiket emas, sekarang tampak seperti beban, tapi Bima tidak menyerah. Dengan proposal yang kuat dan apartemennya sebagai jaminan, dia akhirnya mendapatkan pinjaman kecil dari bank regional. Proyek pertama hanya memiliki 20 rumah, jauh dari kemewahan Nusa Sentosa. Tapi Bima memberi semua energinya untuk itu. Dia memastikan setiap batu bata dan ubin sempurna ketika rumah terakhir terjual dan perusahaan secara resmi membuat laba. Bima tidak merayakannya dengan pesta. Dia hanya berdiri di pintu masuk klaster saat senja, melihat deretan rumah yang dibangun dengan kerja keras sendiri. Kebanggaan yang dia rasakan adalah lebih kuat dan lebih nyata daripada apapun yang pernah ia rasakan dengan kemewahan. Dia menelepon ibunya. "Halo, Bu. Aku cuma mau bilang, kita berhasil. Kita berhasil." Di seberang sana, dia bisa mendengar ibunya. Air mata kebahagiaan itu adalah kemenangan sejati. Setahun kemudian, Ibu Kalinda mengunjungi lokasi proyek ketiga PT Cipta Mandiri Properti. Proyek-proyeknya memang masih kecil dibandingkan dengan Atma Jaya Group. Namun reputasi Bima sebagai pengembangan yang jujur dan berkualitas mulai menyebar. Dari mobilnya, Ibu Kalinda menatap putranya. Dia lebih tipis, tetapi lebih kuat dan penuh energi. Dia memakai lengan digulung dan celana jeans agak kotor. Tertawa bersama mandor dan menunjuk arah cetak biru. Wajahnya menunjukkan gairah dan kepercayaan diri. Bima bukan lagi seorang pangeran atau pewaris harta. Ia kini menjadi seorang pembangun dan pemimpin sejati. Seseorang yang dipalsukan oleh kegagalan. Dia telah menemukan nilai sendiri, terpisah dari kemewahan atau kekayaan ibunya. Seorang karyawan muda membukakan pintu mobil. "Selamat pagi, Bu Atma Jaya. Pak Bima ada di dalam." "Tidak perlu," kata Ibu Kalinda dengan nada senyum hangat. "Saya hanya ingin melihatnya bekerja." Dia meminta sopir untuk pergi. Saat mobil melaju pergi, dia memperhatikan putranya. Dia tahu itu menghancurkan dunia palsunya adalah kusupapuh terbaik hidupnya. Dengan menghancurkan istana pasir ilusi Bima, dia memberinya kesempatan untuk membangun benteng yang kuat. Warisan yang sesungguhnya bukanlah gedung pencakar langit atau uang. Dia bekerja keras untuk membangun masa depanmu sendiri. Untuk Ibu Kalinda, melihat putranya menjadi pria sejati adalah berharga lebih dari kekaisaran manapun. Dan untuk Zahra, dia ketamakan telah menjadi miliknya hukuman sendiri. Sementara Bima menemukan kembali harga diri dan kekuatannya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, tindakan siapa yang lebih buruk? Apakah itu Zahra? Siapa yang serakah dan licik? Atau Ibu Kalinda? Siapa yang membiarkan kebohongan itu berlanjut demi melindungi putranya? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Aku penasaran banget apa pendapatmu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.